Sabat itu hari Sabtu. Mengapa saya beribadah di hari Minggu? Mungkin hal ini terlintas dalam pikiran kita. Karena seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita melihat orang-orang Yahudi, hari Sabat memanglah hari Sabtu. Sebab hitungan kalender mereka, hari pertama itu dimulai dari hari Minggu. Maka dari itu, hari ketujuh adalah hari Sabtu. Lantas, apakah orang-orang Kristen yang beribadah di hari Minggu adalah salah? Bukankah hari yang dikuduskan Allah adalah hari Sabat, yaitu hari Sabtu? Lantas, mengapa menjadi hari Minggu? Ada apa sesungguhnya di hari Minggu itu? Ada orang yang berpikir demikian. Orang Kristen yang beribadah di hari Minggu karena mengikuti perintah Kaisar Konstantin yang mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu pada tahun 321 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Karena Alkitab sendiri menyaksikan dan memberikan satu bukti sejarah, gereja mula-mula bersama Rasul seringkali mengadakan pertemuan di hari Minggu. Menurut Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7, juga di sana dituliskan bahwa hari pertama dalam minggu itu, jemaat di Troas berkumpul untuk memecahkan roti, perjamuan kudus, dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita juga melihat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1-2, juga di sana dijelaskan bahwa mereka beribadah berkumpul pada hari pertama tiap minggu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah hadir dan merestui mereka berkumpul, umatnya berkumpul di hari Minggu. Tercatat dalam Lukas pasal 24 ayat 13-35, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19-23, Yohanes 20 ayat 24-29. Bahkan Yesus mengaruniakan mereka dengan Roh Kudus, Yohanes 20 ayat 22. Sabat di hari Minggu adalah kelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh para rasul. Bahkan Bapak Gereja yang hidupnya di zaman Yohanes Sang Rasul, yaitu Ignatius, ia pernah mengatakan demikian. Hendaklah setiap orang yang mengasihi Kristus menguduskan hari pertama dari suatu minggu. Hari Tuhan yang dikenal oleh orang-orang Kristen adalah hari Tuhan. Dari hal ini sangat jelas bahwa ibadah di hari Minggu bukan karena mengikuti perintah Kaisar Konstantin, tetapi suatu kegiatan yang memang telah dilakukan oleh para rasul dan gereja mula-mula. Sekarang, bagaimana Perjanjian Baru memandang Sabat itu? Perjanjian Baru memaknai Sabat sebagai gambaran atau bayang-bayang kesempurnaan yang sudah digenapi oleh Kristus. Kalau kita merujuk dalam tulisan Paulus, Kolose 2 ayat 16-17 di sana dituliskan, karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Peraturan tentang makanan, hari raya, dan Sabat menunjuk pada Kristus dan karya keselamatannya. Dan kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 1-11, di sana juga diterangkan demikian. Sekarang, setelah dia datang dan keselamatan itu sudah diberikan dalam kehidupan kita, tidak perlu lagi kita melakukan gambaran seperti dalam Perjanjian Lama. Salah satunya seperti kita memberikan kurban-kurban untuk penghapusan dosa. Itu tidak perlu lagi karena sudah digenapi di dalam pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Inilah mengapa orang-orang Kristen berbakti di hari Minggu. Karena di hari Minggu Tuhan kita, Yesus Kristus telah bangkit. Ini adalah peristiwa inti dalam sejarah umat manusia. Melalui kebangkitan Yesus, Allah telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya melalui Yesus dan membuktikan bahwa kematian Yesus di Kalvari sudah genap menebus setiap kehidupan umat manusia. Di dalam Roma 4 ayat 25. Maka tidak mengherankan jika gereja berkumpul pada hari Minggu. Untuk apa? Merayakan karya keselamatan Allah yang sangat besar ini, yang sangat agung ini, yang menjadi pondasi keberadaan gereja pada saat hari ini. Kalau kita melihat juga dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berkumpul pada hari Minggu itu, di ayat yang 19. Dan penampakan yang kedua kali terjadi setelah 8 hari. Ayat 26, yang adalah juga pertama dalam sepekan, yaitu hari Minggu. Menurut seorang teolog bernama J.L. Drake, tokoh gereja juga pernah menuliskan seperti ini. 1 minggu berlalu dan pertemuan para murid diadakan. Disitulah Yesus sekali lagi hadir. Hari sebelumnya ada Sabat Yahudi.
Seandainya Tuhan mau mempertahankan hari Sabat tersebut sebagai hari kebaktian para murid, mengapa dia tidak menampakkan diri pada hari itu? Dan malah muncul pada hari berikutnya, yaitu hari Minggu. Jadi Sabat adalah hal yang memang Kristus berkenan di dalamnya. Sabat ini adalah anugerah untuk umatnya, sehingga kita dapat menikmati anugerah yang sungguh besar. Dalam konteks perjanjian baru, ia telah selesai menanggung penderitaan di atas kayu salib, dan ia bangkit beristirahat dari apa yang telah ia lakukan di salib, dan menganugerahkan karyanya bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Sehingga kita mendapatkan damai sejahtera, sehingga kita mendapatkan kehidupan bersama dia, peristirahatan yang tenang bersama dia. Inilah hal yang dapat saya bagikan mengenai Sabat, dan menjadi alasan mengapa kita beribadah di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.